Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian kita kali ini kita akan mengkaji makna salah satu surat dalam Al-Quran, Suratul Falaq, Surah Al-Falaq. Kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Qul, katakan. Perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, kepada Rabb-nya Al-Falaq, kepada pencipta, penguasa, pengatur Al-Falaq. Apa makna Al-Falaq? Secara bahasa, para ulama menjelaskan Al-Falaq artinya adalah yang terbelah. Ada dua penafsiran yang masyhur diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas tentang makna Al-Falaq. Yang pertama, penafsiran Al-Falaq adalah waktu subuh. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain, Faliqul Isbah. Dialah Allah yang membelah waktu subuh. Awalnya gelap, gulita, kemudian dibelah oleh Allah sehingga menjadi seberkas cahaya fajar menyingsing, berangsur-angsur semakin terang dan terang. Penafsiran yang kedua, yang juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Falaq artinya seluruh makhluk. Nah, walaupun yang lebih masyhur lagi dari dua penafsiran ini, Al-Falaq ditafsirkan sebagai waktu subuh. Apabila ada pertanyaan, kenapa disebut waktu subuh? Ya. Karena kata sebagian ulama, dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, tanpa menyebut siapa ulama yang berpendapat demikian. Kenapa disebut waktu subuh? Karena Allah yang maha mampu menghilangkan kegelapan-kegelapan dari seluruh alam ini. Maka dia juga maha mampu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang ditakutkan oleh pihak yang berlindung. Hanya Allah saja yang mampu menghilangkan seluruh kegelapan di alam ini. Tidak ada yang bisa. Yang mampu demikian, itu akan mampu pula mencegah terjadinya hal-hal yang ditakutkan oleh pihak yang berlindung. Kemudian, kenapa disebut waktu subuh atau waktu fajar? Karena terbitnya fajar adalah permisalan munculnya harapan. Sebagaimana orang di waktu malam menunggu terbitnya fajar, maka demikian pula orang yang takut, dia menunggu terbitnya fajar keselamatan. Ini nukilan dalam tafsir Al-Baghawi. Berikutnya, ayat yang kedua di dalam surah Al-Falaq, Allah Ta'ala berfirman, min syarri ma khalaq. Min syarri, dari keburukan, ma khalaq, makhluk. Dari keburukan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Maka di dalam ayat ini kita berlindung kepada Allah dari keburukan seluruh makhluk, kejahatan seluruh makhluk, apakah manusia, jin, hewan, binatang-binatang yang membahayakan, ya. Atau kalau ada tumbuhan yang juga bisa membahayakan, segala makhluk yang bisa membahayakan, kita berlindung kepada Allah dari kejahatannya, dari keburukannya. Dan ada penekanan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam tafsir beliau, di dalam transkrip ceramah beliau, pada saat menafsirkan surah Al-Falaq. Kalau kita bicara tentang makhluk Allah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk, jangan lupa untuk berlindung dari keburukan jiwa kita dan perbuatan kita sendiri. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi yang termasuk terdekat, yang kita perlu berlindung dari kejahatannya itu adalah jiwa dan perbuatan kita. Karena itu dalam muqaddimah
Ya, ketika Nabi SAW memulai ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah beliau, ada pernyataan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan dari kejahatan perbuatan kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berikutnya di ayat yang ketiga, Allah Ta'ala menyatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, dan dari keburukan, ghasiqin. Ghasiq ditafsirkan oleh Mujahid dengan al-lail, waktu malam. Idza waqaba, ketika matahari mulai terbenam, ketika masuk waktu malam. Ya. Ini kita bisa menerjemahkan makna Al-Quran kalau kita merujuk kepada tafsirnya. Dan tafsir yang seharusnya menjadi rujukan adalah tafsir para ulama salaf. Nah, di antara ulama salaf yang menjadi rujukan adalah Mujahid dari kalangan tabi'in, yang sering dijadikan rujukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam tafsirnya. Bahkan dalam Sahih Al-Bukhari dikutip penafsiran Mujahid ini tentang makna Al-Falaq, juga makna ghasiq, makna idza waqab, dikutip dalam Sahih Al-Bukhari. Kita baca sedikit kutipan itu dalam Sahih Al-Bukhari. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata, Al-Falaq as-subuh. Al-Falaq maknanya adalah subuh. Wa ghasiq al-lail, sedangkan ghasiq adalah malam. Idza waqaba artinya ghurubus syams. Idza waqaba, ketika tenggelam matahari. Waqaba artinya idza dakhala fi kulli syai' wa adlam. Waqaba artinya ketika masuk pada segala sesuatu dan gelap. Ini dinukil dalam Sahih Al-Bukhari. Kita kutip sebagian pernyataan saja yang terkait dengan makna ayat-ayat yang kita maksudkan. Jadi kalau diterjemahkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan waktu malam. Idza waqab, ketika mulai gelap, ketika matahari terbenam, ketika mulai masuk waktu malam itu. Nah, jadi keburukan dan kejahatan itu mungkin saja terjadi kapan saja, bisa pagi, siang, malam, sore, ya. Tetapi yang paling banyak potensinya terjadi kejahatan itu adalah di waktu malam. Nah, maka menjadi perhatian khusus. Menjadi perhatian khusus. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat yang keempat dalam surah Al-Falaq, Allah Ta'ala menyatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan an-naffatsat, para peniup, fil 'uqad, pada tali-tali ikatan. Yang tali-tali ikatan itu menjadi media sihir. Buhul-buhul tali ikatan itu menjadi media sihir. Wa min syarrin naffatsat. An-naffatsat itu jenisnya perempuan, muannats. Dalam bahasa Arab itu ada pembagian jenis kata mudzakkar, laki-laki, ada muannats. An-naffatsat itu yang meniupkan, tapi jenisnya perempuan. Apa maknanya? Ada sebagian ahli tafsir mengartikan para wanita yang meniupkan tali ikatan. Yang meniupkan itu para wanita. Dan itu adalah putri-putri dari Labib bin Al-A'sam, Yahudi, yang membantu untuk menyihir Nabi SAW. Ini pendapat dari Abu Ubaidah. Ada pula yang menyatakan bahwasanya an-naffatsat itu adalah jamak dari anfus, jiwa. Baik jiwa itu orangnya laki atau orangnya perempuan. Tapi kalau jiwa, nafs atau anfus, itu dikategorikan mu'annas dalam bahasa Arab, maka ini berlaku baik itu yang meniupkan itu, meniup tali ikatan itu laki atau perempuan, sama saja. Nah, ini disebutkan dalam kitab tafsir Fathul Qadir karya Al-Imam Asy-Syaukani.
Berikutnya, pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Wa min syarri, dan dari keburukan, hasidin, orang yang hasad, idza hasada, ketika menjalankan hasadnya. Apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad didefinisikan oleh para ulama adalah menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Dia lihat ada orang dapat nikmat. Dia ingin agar orang itu kehilangan nikmat tersebut. Baik berpindah pada dirinya atau tidak berpindah pada dirinya, yang penting hilang. Nah, ini adalah bentuk sikap yang buruk ya. Sikap yang tercelah. Karena berarti tidak ridho dengan takdir Allah. Allah menakdirkan fulan mendapatkan nikmat, kita tidak ridho. Tidak senang, benci. Bahkan perasaan hasad itu memudaratkan dirinya sendiri, membuat dia sakit. Nah, kata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, perasaan hasad tidaklah memudaratkan jika tidak diwujudkan dalam ucapan atau perbuatan. Itu maksudnya tidak memudaratkan orang lain. Kalau tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, sikap hasad itu. Nah, adapun pada diri orang yang hasad, itu jelas memudaratkan dirinya. Sekedar dia punya perasaan tidak suka, saudaranya dapat nikmat, itu sudah memudaratkan dirinya. Maka harus diperjuangkan untuk dihilangkan. Karena hasad itu mengurangi kesempurnaan iman. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai sesuatu terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka itu terjadi pada dirinya. Nah, orang hasad tidak suka. Sesuatu yang semestinya dia suka itu terjadi pada dirinya. Maka tidak sempurna imannya. Nah, berikutnya yang perlu dijelaskan di sini adalah Nabi SAW berlindung kepada Allah dengan membaca Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain, dua surah yang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Surah An-Nas sudah kita bahas sebelumnya. Ya, bisa dilihat di kajian surah An-Nas. Sekarang kita membahas surah Al-Falaq. Nah, dan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal jan wa ainil insan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus berlindung dari jin dan ain manusia. Ain itu pandangan mata manusia, mungkin pandangan takjub atau bahkan pandangan iri dengki yang memudaratkan orang yang dipandang atau sesuatu yang dipandang karena tidak berdoa berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyebabkan orang sakit pandangan ain itu. Maka dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berlindung secara khusus dari jin dan ain manusia. Hatta nazalat al-mu'awwidhatan, hingga turunnya al-mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Ketika dua surah ini turun, beliau membacanya dan meninggalkan selainnya. Ya, sudah mencukupi dari permohonan perlindungan kepada Allah dalam bacaan-bacaan lain. Cukup dengan dua surah ini, surah Al-Falaq dan An-Nas. Terkait dengan hasad, ya, yang disebut dalam ayat yang terakhir dari surah Al-Falaq itu, kenapa hasad bahayanya menjadi sesuatu yang dianggap besar sehingga perlu berlindung darinya? Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan bahwa maksiat pertama di langit dan di bumi adalah hasad. Beliau menjelaskan dalam kitab tafsirnya Zadul Masir, wa awwalu ma'siyatin usiyallahu
biha fis sama'i hasadu iblis li Adam. Maksiat pertama sebagai pelanggaran terhadap Allah di langit adalah hasadnya iblis terhadap Adam. Wa fil ardi hasadu Qabil Habil. Sedangkan di bumi adalah hasadnya Qabil terhadap Habil. Nah, jadi di langit itu iblis hasad kepada Adam sehingga melancarkan tipu dayanya, memperdaya Adam agar memakan bagian dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga turun ke bumi. Di bumi pelanggaran pertama adalah karena hasadnya Qabil terhadap Habil. Hasad itu diwujudkan dengan perbuatan membunuh saudaranya. Nah, dan dua surah yaitu An-Nas dan Al-Falaq. An-Nas sudah kita pelajari, Al-Falaq yang sedang kita kaji sekarang adalah dua surah yang tidak ada tandingannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura mithluhunna qattu." Tidakkah engkau melihat ayat-ayat yang diturunkan tadi malam atau malam ini? Nah, lam yura mithluhunna qattu. Tidak pernah terlihat ada yang sepertinya sama sekali. Yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ini hadis riwayat Muslim. Dan di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, dibaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari sebagai perlindungan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa tusbih 3 marrat takfika min kulli syai'." Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain, artinya surah Al-Falaq dan An-Nas, ketika sore dan pagi dibaca 3 kali akan mencukupimu sebagai perlindungan dari segala sesuatu. Ya, dibaca di pagi hari 3 kali. Ya, pagi hari itu mungkin sebelum terbit matahari yang bagus, ya. Setelah selesai sholat subuh, ya, dibaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ya. Ini bacaan paginya. Berbeda dengan bacaan selesai sholat. Bacaan selesai sholat masing-masing dibaca sekali. Nah, kemudian di sore hari, yang bagus dibaca antara selesai sholat asar sampai maghrib, yang bagus ya, menurut sebagian ulama, di sore hari itu. Jadi dibaca 3 kali, sebagai bacaan sore. Kalau bacaan selesai sholat ada sendiri, yaitu masing-masing 1 kali. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir kita kali ini adalah kapan saja disunnahkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, ini ada sebagian sunnah. Kita sebutkan 4. Walaupun bisa jadi bukan hanya 4 ya, kalau berdasarkan hadis yang sahih, tapi kita kutip sebagiannya saja. Disunnahkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap selesai sholat 5 waktu. Dibaca 1 kali. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, riwayat An-Nasa'i. Kemudian disunnahkan juga ketika kita perlu meruqyah diri kita sendiri saat kita sakit, atau orang lain yang sakit kita ruqyah, kita bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebagai bentuk ruqyah. Berdasarkan hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari. Kemudian sunnah juga bacaan di pagi dan sore masing-masing dibaca 3 kali. Seperti yang tadi kita sebutkan. Hadis Khubayb, riwayat At-Tirmidzi. Kemudian disunnahkan juga sebelum tidur ditiupkan pada tangan, kemudian diusapkan ke sekujur tubuh 3 kali. Ya, ini berdasarkan hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.